welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan PPG dalam jabatan dengan PPG Prajabatan model baru atau PPG Prajabatan 2022. Kenapa hal ini masih penting untuk dibahas? Karena masih ada beberapa orang yang miskonsepsi gitu ya tentang PPG Prajabatan yang model baru ini. Jadi kita perlu tahu bahwa PPG Prajabatan yang 2022 ini atau PPG Prajabatan yang aku ikut ini, kalau kalian sebelumnya sudah mengikuti kegiatanku di video-video sebelumnya tentang PPG Prajabatan, nah itu benar-benar berbeda dengan PPG Prajabatan yang model sebelum-sebelumnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa sih perbedaan PPG dalam jabatan sama PPG Prajabatan yang model baru ini, di video ini kita akan membahas perbedaan itu dari berbagai sisi. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa sih PPG itu. Jadi PPG atau Pendidikan Profesi Guru adalah pendidikan setelah pendidikan sarjana yang ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa lulusan S1 Kependidikan atau S1 dan D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru untuk memiliki kompetensi guru yang utuh sesuai dengan standar kompetensi guru. Nah, PPG ini dibagi menjadi dua, yaitu PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Kemudian, siapa sih yang dapat mengikuti PPG ini? Yang pertama untuk PPG dalam jabatan, sesuai dengan namanya ya, dalam jabatan. Jadi itu diperuntukkan bagi guru yang sebelumnya sudah mengajar atau sudah terdaftar di Dapodik dan sudah memiliki NUPTK. Untuk PPG Prajabatan, karena namanya Prajabatan, jadi logikanya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi calon guru yang belum mengajar. Maka dari itu, syarat untuk mengikuti PPG Prajabatan model terbaru ini atau 2022 ini adalah tidak terdaftar di Dapodik maupun Simpatika. Jadi bagaimana misalnya kita sudah mengajar sebelumnya tapi kita ingin mengikuti PPG yang jalur prajabatan ini. Karena kalau jalur dalam jabatan itu sistemnya kita menunggu antrian dan kita menunggu nama kita terdaftar gitu ya, atau menunggu nama kita dipanggil. Jadi bukan dari kita sendiri yang proaktif untuk mendaftarkan diri, tapi kita menunggu antrian. Sedangkan untuk yang PPG Prajabatan ini dari kita sendiri yang proaktif untuk mendaftarkan diri. Nah, bagaimana jika kita sudah mengajar sebelumnya, tapi kita ingin mengikuti PPG yang Prajabatan ini? Nah, sepengalaman aku dan teman-teman aku di PPG Prajabatan 2022 ini, kalau kita sudah mengajar, kita itu mengajukan resign atau cuti dari sekolah kita sebelumnya. Lalu apa sih tujuan secara khusus dari PPG baik dalam jabatan ataupun prajabatan ini? Kenapa harus ada dua misalkan? Kenapa harus dibedakan seperti ini? Ya, jadi ini berkaitan dengan rekrutmen guru di Indonesia ya. Jadi kalau rekrutmen guru di Indonesia itu sebelumnya memang mahasiswa yang sudah lulusan sarjana itu kan dapat mendaftarkan diri sebagai guru kemudian dia mengajar ya, tanpa dia memiliki sertifikat pendidik sebelumnya. Jadi secara kualifikasi akademik itu bisa dibilang kurang ya karena belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, tujuan dari PPG dalam jabatan ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada guru-guru itu yang sudah mengajar tapi masih belum memiliki sertifikat pendidik itu agar mereka juga bisa memiliki kualifikasi akademik yang mumpuni. Tapi kalau sistemnya selalu saja seperti ini, jadi mahasiswa yang sudah lulus kemudian menjadi guru, nanti ketika menjadi guru baru ada pendidikan untuk menjadi guru profesional, maka ini tidak akan selesai karena masih akan banyak guru baru yang mengajar padahal mereka belum memiliki sertifikat pendidik. Oleh karena itu, pemerintah mendesain PPG yang terbaru, PPG Prajabatan model baru di 2022 ini yang sudah terintegrasi dengan rekrutmen guru. Jadi, melalui PPG Prajabatan yang model baru ini, diharapkan mahasiswa yang sudah lulus dari pendidikan sarjana itu mengikuti PPG Prajabatan terlebih dahulu sebelum mereka menjadi guru. Dan PPG ini kan sudah terintegrasi dengan rekrutmen sebagai guru. Jadi nantinya ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan PPG Prajabatan ini, kita secara otomatis akan menjadi guru pengganti di berbagai sekolah. Jadi sekolahnya itu sudah diploting dari pemerintah, bukan kita sendiri yang mencari atau mendaftarkan diri sebagai guru. Misalkan, oh saya ingin melamar menjadi guru di sini, seperti rekrutmen sebelum-sebelumnya. Nah itu tidak. Jadi nanti secara otomatis kita akan ditempatkan di berbagai sekolah, kalau kabarnya itu sesuai domisili masing-masing, karena pemerintah sudah memiliki data sekolah mana yang akan ada guru yang pensiun, kemudian kita lulusan dari PPG Prajabatan ini yang akan menjadi guru pengganti di sana. Yang mana kita sudah menjadi guru profesional karena kita sudah memiliki sertifikat pendidik.
Kemudian selanjutnya terkait biaya. Bagaimana sih perbedaan pembiayaan dalam PPG ini? Nah, kalau PPG dalam jabatan, memang dari sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa itu dibiayai dari pemerintah ya. Jadi, secara personal kita tidak mengeluarkan biaya apapun, mungkin kecuali biaya akomodasi atau ya biaya pribadi lainnya. Kalau sekarang secara daring ya berarti biaya kuota internet seperti itu. Tapi secara keseluruhan pendidikannya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, begitu juga dengan PPG Prajabatan model baru ini atau PPG Prajabatan 2022 ini, kita dibiayai oleh pemerintah. Jadi ada beasiswanya ya, secara keseluruhan itu 2 semester ada 17 juta. Nah, ini berbeda ya dari PPG yang sebelumnya. Karena kalau PPG Prajabatan yang model sebelumnya itu kan kita ada biaya mandiri. Nah, kalau yang model baru ini kita sama sekali tidak bisa untuk melakukan biaya mandiri, melainkan kita harus mengikuti tes dan itu biaya pendidikannya dibiayai oleh pemerintah. Kemudian perbedaan secara proses PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan ini sebenarnya lumayan mirip ya. Karena yang pertama kita pasti melalui tes, kemudian yang kedua kita menjalani masa pendidikan. Kalau PPG prajabatan yang baru ini pendidikannya selama 1 tahun atau 2 semester. Kemudian setelah itu sama dengan PPG dalam jabatan kita juga akan ada UKIN dan UP di akhir pendidikan kita ya sebagai syarat kelulusan kita seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman secara garis besar perbedaan antara PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Karena PPG prajabatan ini memang berbeda dari model sebelumnya. Aku sering banget ditanya sama orang kayak, oh ya kamu keterima PPG prajabatan ya? Iya nih gitu, misalkan aku jawab ya. Terus mereka pasti lanjut nanya, berangkat dari sekolah mana? Nah, itu mungkin karena PPG prajabatan yang sebelumnya itu berbeda dengan model yang sekarang. Kalau model yang sekarang memang kita itu free dari sekolah pangkal. Kita itu berangkat secara individu, kita itu bukan berangkat dari asal sekolah tempat kita mengajar, melainkan kita mendaftarkan diri sebagai seorang calon guru yang secara logika itu belum mengajar. Oleh karena itu, karena aku sebelumnya udah mengajar, jadi waktu itu aku dengan berat hati memutuskan untuk resign, tapi alhamdulillahnya waktu itu aku masih belum diperbolehkan untuk resign, hanya cuti saja. Jadi aku mengajukan cuti belajar selama 1 tahun. Cuman yang pasti aku belum tahu nanti aku bisa balik lagi ke sekolah itu atau tidak. Karena sesuai dengan informasi nanti sekolah itu akan diploting dari pemerintah, bukan aku sendiri yang memilih seperti itu. Oke, itu saja video kali ini tentang perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video!